Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luxiana Salmi. Saya berasal dari jurusan S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Saya berasal dari kelas MB 4813. Pada kesempatan kali ini saya membuat video dari tugas UTS dari mata kuliah Agama dan Etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Tanpa nikmat itu kita tidak akan bisa mengenal sholat, mengenal adab, dan mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah teladan utama dalam hal ibadah, akhlak, dan kehidupan. Semoga kita semua bisa meneladani beliau dalam setiap langkah kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah tentang sholat yang baik dan perilaku yang baik. Kenapa tema ini penting? Karena sholat dan perilaku adalah dua hal yang saling berkaitan. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga sarana untuk membentuk karakter dan akhlak kita sebagai seorang muslim. Sholat adalah tiang agama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang telah meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama." Hadis riwayat Baihaqi. Bayangkan jika sebuah rumah tidak memiliki tiang, maka rumah itu akan roboh. Begitulah Islam tanpa sholat. Namun tidak cukup dengan hanya sholat. Yang Allah inginkan bukan hanya gerakan atau bacaan, tetapi sholat yang berkualitas. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yakninya orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Artinya di sini, sholat yang baik itu adalah sholat yang dikerjakan dengan penuh kesadaran, keikhlasan, kekhusyukan, bukan asal-asalan, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bagaimana kita tahu bahwa sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang baik dan berkualitas? Lihatlah perubahan dalam diri kita. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholawata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jika seseorang lagi sholat, tapi masih sering berkata kasar, suka berbohong, sombong, atau suka menyakiti orang lain, maka itu pertanda bahwa sholatnya belum berdampak pada dirinya. Sholat memiliki dimensi ibadah rohani yang di dalamnya berisikan doa-doa untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim bima wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain berbuah ketenangan jiwa, sholat juga akan membuahkan ketentraman bagi orang lain. Karena orang yang melakukan sholat dengan benar akan membuahkan komitmen untuk tidak melakukan hal yang keji dan munkar. Sholat yang baik akan memperbaiki akhlak kita. Sholat mengajarkan kita disiplin waktu, bersih-bersih melalui wudhu, serta fokus kepada Allah dan juga rendah hati dengan sujud.
Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini bukan hanya untuk mengajarkan ibadah, tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Maka kalau kita rajin sholat, tapi masih suka mencaci, menipu, tidak jujur, atau memetak orang tua, maka kita belum mengikuti Nabi Muhammad secara utuh. Contoh akhlak yang baik yang akan ditimbulkan dari sholat yang pertama yaitu sabar saat menghadapi masalah. Yang kedua, rendah hati meskipun punya kelebihan. Yang ketiga, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang keempat, santun kepada orang tua, guru, dan sesama. Yang kelima, mudah memaafkan dan tidak mudah marah. Coba kita renungkan setelah kita sholat, apakah kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah kita menjadi lebih menghargai waktu? Apakah kita jadi lebih sabar dan tidak mudah marah? Apakah kita menjadi lebih jujur dan amanah? Kalau belum, berarti kita perlu memperbaiki sholat kita. Hadirin yang berbahagia, mari kita perbaiki sholat kita, jangan hanya memperhatikan jumlahnya, tetapi juga kualitasnya. Sholat 5 waktu adalah momen kita untuk berinteraksi langsung dengan Allah. Jika setiap hari kita menghadap Allah 5 kali dengan hati yang hadir dan ikhlas, maka insya Allah akal kita akan berubah menjadi lebih baik. Akhir kata, mari kita renungkanlah sebuah pepatah Arab. Artinya, sholat adalah cerminan akhlak seseorang. Jika sholat kita baik, maka akhlak kita pun akan ikut baik. Dan jika akhlak kita baik, maka hidup kita akan lebih damai, lebih tenang, dan penuh berkah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang menjaga sholat dan memperbaiki akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.